Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa yang itu sesuai kalau memang nggak sesuai. Ya, cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan atau dealing dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi. Suka-suka lu gimana memahaminya. Jadi kemungkinan besar message-nya bisa jadi buat kalian maksud gue. Jadi bacaan ini untuk Aquarius Sun Sign, Moon Sign, juga Ascendant atau Rising Sign kalian. Ya, jadi kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton juga Moon Sign kalian dan Rising atau Ascendant Sign kalian. Seperti kalian lihat, gue udah pre-shuffle dan buka beberapa kartu di sini yang gue buka dengan main theme energi kalian di bulan Juli dengan Literary Witches Oracle card, ya 3 kartu aja sebagai pembuka, dan dari 12 kartu tarot yang mewakilkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juli, ya. Itu dari 12 zodiak yang ada di birth chart kalian. Karena kita mau nggak mau kita ngomong pakai bahasa planet ya, karena gue selalu menyesuaikan juga dengan energi-energi planet yang sangat mempengaruhi kita itu. Jadi kalau nggak ngerti, biasain sering-sering nonton supaya bisa ngerti bahasa planet gue. Oke. Dan setelahnya gue juga akan kasih tahu dampaknya buat kalian menurut kartu tarot dan bercat kalian sesuai aspek planet bulan Juli. Dan setelahnya gue akan buka juga dari Lenormand 3 kartu aja atas yang terjadi buat Aquarius di bulan Juli. Dan akan gue tutup yang udah gue bershuffle dari Divine Wisdom Cards, kalian dapat 1 di sini. Ya, jadi kalau resonates berguna, jangan lupa untuk like, comment, share. Kalau belum subscribe, please subscribe. Jadi biar bisa sering nonton gue, ya kan? Jadi bisa paham juga bahasa planet gue. Langsung aja. Dari Literary Witches Oracle card kalian dapat on, kolam, ya, gloves, sarung tangan, sama cauldron, wali. Alam bawah sadar kalian, lantern. Ini lanterna ya. Lanterna itu bahasa Itali. Lentera. Dengan energi kolam ini biasanya terjadi secara natural. Ini mencerminkan kita adalah bagian dari society itu sendiri. Society atau komunitas itu adalah kita sendiri. Ya. Jadi jangan menyalahkan society karena jangan menyalahkan society, boleh menyalahkan society, boleh banget, bebas. Tapi sadari kalau society itu adalah diri kita sendiri, ya. Karena kita simbiosis, ya, makhluk simbiosis. Jadi apapun yang terjadi pada satu orang terjadi pada itulah energi, bentuknya saling mengadopsi dan tukar-tukar lah, sadarin atau nggak sadarin. Ya makanya kita disuruh selalu diingetin untuk memilih siapa temanmu, gitu kan? Ngefilter orang-orang sekitar kita yang memang sesuai dengan energi kita sendiri. Kalau enggak, kita yang kena toxic. Anyway, gloves, sarung tangan. Mau main bersih, atau hati-hati. Ini ada sifatnya berkelas, punya kelas. Tapi ya penuh, ya namanya juga air sign ya, Aquarius. Selalu pikirannya kenceng gitu. Jadi selalu berhati-hati, waspada, ya. Selalu jaga jarak, ya kan? Selalu jaga jarak untuk tidak terluka, untuk tidak kotor, ya. Tapi ini juga mencerminkan power itu sendiri, ya. Noble, bangsawan, punya kelas, punya kuasa, yang bersih. Selalu ada 2 sisi. Cauldron, kuali. Jadi ini kuali ini maksudnya adalah ini ada 4 elemen dalam kuali ini ya. Air, api,
bumi, tanah, juga angin. Untuk menciptakan apapun itu, ini kalau ditarot jadinya the magician. Dia yang sanggup menciptakan apapun itu, mewujudkan, merealisasikan apapun itu. Jadi dengan ketiga kartu ini, ya, apa yang ingin kita wujudkan, ya, pada diri kita, itu kita wujudkan pada society, komunitas kita. Alam bawah sadar kalian, Lentera, kalian mungkin mendapatkan petunjuk, mendapatkan terang, atau kalian ingin menjadi terang untuk society itu sendiri, karena sifatnya noble, berkelas. Segitu aja dari literary witches oracle card. Lanjut langsung ke tarot ya. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke dunia luar. Four of Wands kebalik. Kalian merasa atau dunia melihat kalian itu sebagai fondasi yang sudah hancur, atau kalian merasa fondasi kalian sudah hancur, kalian tidak punya fondasi, ya. Atau rumah tangga kalian, atau properti kalian, apapun yang kalian maksud, pemahaman kalian tentang fondasi itu sendiri, karena Four of Wands itu tentang fondasi, ya. Apapun yang membentuk jati diri kalian sendiri, apapun tentang diri kalian sendiri, bagaimana kalian mengekspresikan, bagaimana kalian ingin mewujudkan, memperlihatkan diri kalian kepada dunia, kalian perlihatkan ini Four of Wands kebalik. Sekali lagi ini general reading ya guys. Jadi kalian sadari atau enggak, itu ada dalam diri kalian sendiri ya. Entah sun, moon, rising signs. Nah, jadi kalian merasa mungkin gagal dalam membangun fondasi, ya. Untuk masalah income, materi yang kalian miliki, self worth, nilai, prinsip, prioritas, etika dalam bekerja, kalian dapat Queen of Cups kebalik. Kalian kurang nurturing yourself, kalian kurang merawat diri kalian sendiri, kalian kurang fokus terhadap apa yang kalian rasa, kalian mengabaikan apa yang kalian rasa, apa yang kalian secara emosional, yang kalian mengabaikan itu. Ini energi Cancer ya. Di rumahnya Cancer, di keseharian kalian, di rumah 6, di keseharian kalian, kesehatan kalian, efisiensi waktu, analisa diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian melayani orang lain, itu ada death. Energi Scorpio, death, ada transformasi, ada perubahan ya, pada diri kalian. Dan ada matahari di situ, anak Cancer, seasonnya Cancer ya kan. Jadi kalian diberi terang, kalian diberi terang, kalian diberi petunjuk, Lentera. Kalian diberi terang tentang kebiasaan kalian sendiri ya, dalam keseharian kalian yang kalian harus rubah. Dan ini energinya Scorpio. Di rumahnya Scorpio, ini gue masih ngebahas rumah kedua ya, tentang income, materi, dan self worth kalian sendiri. Di rumah Scorpio itu ada di rumahnya karir, reputasi, life goal, dan status sosial kalian kan, ada the devil. Segala sesuatu yang membuat kalian nyaman, apapun itu nyaman menurut kalian. Kalau menurut kalian sakit itu nyaman, ya kalian akan stay di sakit itu. Kalau menurut kalian kaya itu nyaman, kalian akan selalu berada di kekayaan kalian itu sendiri, kestabilitasan yang menurut kalian itu, saya baik di sini, saya oke saja di sini, saya cukup di sini.
Artinya kalian tidak mau menjadi lebih baik, nyaman. The devil yang selalu mengikat ya, kalian untuk tidak berubah. The devil energinya Capricorn. Capricorn, di rumah Capricorn, yaitu di rumah ke-12 tentang karma, limiting beliefs, ending, closure, dan alam bawah sadar kalian dapat 10 of Wands. Kalian sudah sampai pada titik jenuh ya kalian sendiri, ya, yang kalian sudah siap lepaskan. Release. Cuma ngomongin tentang self worth, nilai, dan income kalian. Sekarang masuk rumah ketiga, ya. Oh ya, by the way ini di rumah Pisces, ya, di rumah Pisces, di mana energi planetnya adalah Neptune dan Jupiter retrograde. Neptune retrograde itu biasanya ada revelation, ada pencerahan yang menyingkap, ya, mimpi-mimpi kita selama ini, idealisme kita selama ini, pemahaman-pemahaman kita selama ini yang kita lihatnya dengan kacamata berwarna, nggak real, karena Neptune itu sifatnya ilusif juga, kadang overindulgence, ya, segala sesuatunya itu dibikin over sama dia. Nah di saat retrograde mundur, ya, dia akan menyingkap segala hal yang berwarna tadi menjadi yang sesuai, grounded, yang nggak terlalu ngawang lah, karena kan Neptune itu sifatnya Pisces itu sendiri yang sukanya mimpi, idealisme itu sendiri, perfeksionis, perfect itu nggak ada, ya, nggak ada. Jadi diminta untuk lebih grounded, yaitu melihat diri kalian sendiri. Ya. Jupiter untuk expand, planet expansion itu juga lagi di Pisces dan retrograde juga. Jadi ada pemahaman kalian, ya, yang kalian juga harus tinggalkan sebelum kalian bisa expand. Di rumah ketiga, di rumahnya Aries, ya, tentang persepsi, mindset, komunikasi terhadap lingkungan terdekat, aktivitas sosial kalian, dan wawasan pengetahuan kalian hingga saat ini, ya, juga tentang higher learning, ya, kalian dapat The Magician, kebalik. Magician tegak itu penyihir, maksudnya dia bisa menciptakan apapun karena dia tahu dia mampu, dia akan wujudkan, realisasikan apapun yang dia inginkan. Kebalik, sifatnya manipulatif, dia tidak menunjukkan kalau dia mampu walaupun dia tahu dia mampu, ya. Dan biasanya itu untuk kepentingan pribadi, personal, ya, sifatnya untuk personal, bukan untuk kepentingan society. Ini energi Merkuri, ya. Merkuri lagi di Gemini dan direct, ya. Di rumahnya Gemini kalian dapat Two of Wands. Di rumah kelima ini tentang kreativitas, aktualisasi diri, ekspresi diri, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang romance, love affairs, ya, intelektual. Kalian dapat Two of Wands. Kalian dapat punya pilihan, kalian lagi persimpangan jalan, kalian diminta untuk memilih. Kreativitas kalian untuk Home Family Foundation, ya, kalian dapat Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Kalian dengan energi Queen of Capricorn, kalian sangat grounded. Kalian sangat grounded. Kalian nurturing people around you. Kalian sangat merawat orang-orang di sekitar kalian, ya. Kalian juga sangat bisa bertanggung jawab dengan energi Capricorn. Kalian sangat bisa bertanggung jawab, entah itu segi finansial dan segala macamnya, ya. Kalian grounded. Ini energi Capricorn, yang mana di rumahnya Capricorn lagi-lagi ada Ten of Wands. Kalian siap lepaskan.
kalian siap rilis apapun itu yang bikin kalian merasa grounded kali, entah. Karena di rumahnya Capricorn lagi-lagi ini tentang karma, ending closure, ya. Ending closure, limiting beliefs, ya. Atau itu motivasi kenapa kalian merasa harus grounded. Anyway, di rumahnya Gemini, tadi gue udah bilang 12 wands, ya. Nggak perlu gue ulang kan, biar mempersingkat waktu. Di rumah ke-6, ya, rumahnya Cancer, the Death. Jadi akan ada perubahan di bulan ini tentang kebiasaan-kebiasaan kalian dalam keseharian kalian, dan itu juga untuk kesehatan kalian sendiri, dan itu juga bagaimana kalian melayani orang lain, dan juga tentang efisiensi waktu dan bagaimana kalian menganalisa diri kalian sendiri. Ada perubahan di situ. Oke. Tentang yang selama ini buat kalian nyaman, itu yang mengikat kalian sendiri, kalian akan menyadari itu. Di relationship, kalian dapat Four of Swords. Jadi di relationship mungkin kalian baru saja meninggalkan atau mengalami kecewaan, sakit hati, ya, yang mana kalian sekarang lagi kontemplasi, merenung, mencoba memahami hikmah-hikmah dari setiap pelajaran itu untuk membangun apa yang ingin kalian wujudkan, ya, bagaimana membangun visi kalian ke depan dengan hubungan dengan relationship, any kind of relationship. Untuk masalah finansial, properti, warisan, money, people's money, partner resources, joint venture, transformasi itu sendiri ada Ten of Swords, pembunuhan karakter. Ya. Dimana kalian di sini minta untuk bangkit lagi, karena ini Ten of Swords itu adalah pikiran, ya, air signs. Semua pikiran-pikiran kalian yang memang kalian harus tinggalkan, terutama mengenai finansial itu sendiri. Untuk travel, foreign, perbedaan budaya, agama, latar belakang, spiritual, expansion, higher education, hukum, wisdom, dan filosofi, kalian dapat Knights of Pentacles. Kalian untuk expand, untuk bisa expand, ya, kalian lagi membangun atau menyusun strategi, menyiapkan rencana. Ya, kalian nih lagi memperdalam skill kalian sendiri, memperluas wawasan kalian juga. Ya, ini energi Virgo. Di rumahnya Virgo itu ada Ten of Swords, pembunuhan karakter tadi, tentang finansial. Jadi kalian pahami tentang finansial kalian sendiri, bagaimana kalian melihat finansial itu sendiri. Kalian harus bisa membangun untuk bisa expand, untuk bekal kalian sendiri dalam memperluas atau memperkaya diri kalian sendiri, putting all of your efforts, ya. Untuk di rumah karir, reputasi, long life goal, status sosial, kalian dapat The Devil, energi Capricorn lagi. Segala sesuatu yang membuat kalian nyaman, udah gue sebutin, udah gue jelasin, nggak perlu gue ulang sekarang. Rumahnya Capricorn ada list, back to that, ya, karma, yang mungkin kalian masih belum benar-benar bersihkan. Kalian mungkin masih terikat, kalian mungkin sudah lepaskan, tapi mungkin masih energi itu masih ada, menyisa, ya kan? Dan di Capricorn itu ada energi Pluto. Pluto lagi di Capricorn, jadi transformasi itu sendiri. Oke. Untuk di rumah ke-11, di rumahnya Sagittarius, kalian dapat Six of Swords, moving forward. Six of Swords di rumah ke-11 itu tentang network, group of friends,
friendships, hopes, keadilan sosial, kemanusiaan, ya, komunikasi, teknologi. Kalian akan moving forwards, meninggalkan drama, trauma apapun yang sudah lewat, dan terus move on. Alam bawah sadar kalian, the lovers, pilihan. Kalian punya pilihan. Rumahnya Gemini tadi di mana? Di rumah kelima, kreativitas, romance, love affairs, aktualisasi diri, intelektual, ya, persimpangan jalan, hormones, dan anak-anak itu sendiri. Kalian diminta untuk memilih. Five of Swords. Ini energi kalian sendiri, Aqua. Ya, kalian akan ambil keputusan. Kalian akan memutuskan apapun itu yang bikin kalian pusing gitu lah, yang sudah nggak sejalan lagi dengan kalian. King of Pentacles, energi Taurus, itu tentang komitmen, tentang spiritual, tentang struktur, nilai, ya. Taurus itu ada di home and family. Ada King of Pentacles dan King of Pentacles. Ini couple nih. Couple. King of Pentacles dan Queen of Pentacles. Couple. Good. Ketika dua-duanya keluar tuh bagus energi. The Hermit, Virgo. Rumahnya Virgo ada. Ya, kalian lagi merenungi dengan energi The Hermit, kalian lagi merenungi finansial itu sendiri. Dan Six of Wands, ada pengakuan, ada kemenangan, ya. Energi Leo tentang Four of Swords di relationship, kontemplasi. Oke, udah. Kayaknya gue sekarang bacain aspek planet aspek di bulan Juli, di bulan Juli, ya, apa dampaknya buat Aqua. Ada di tanggal 1 ini itu sampai tanggal 7 kalau nggak salah, gue lupa ya. Ada T-square yang sifatnya sangat bang, eksplosif, ya, energinya. Itu Mars Venus oposisi dengan Mars sama Venus di Leo, oposisi dengan Saturn yang retrograde di Aquarius, ya, square dengan Uranus di Taurus. Nah, Saturn itu retrograde di kalian sendiri. Ya. Saturn itu segala sesuatu yang sudah kalian coba tinggalkan, lupakan, kubur, ya, release, whatever. Mungkin tentang fondasi atau rumah tangga, pernikahan yang mungkin gagal, atau perusahaan, atau bisnis, whatever, ya, atau rumah itu sendiri, properti itu sendiri, ya, yang gagal. Karena ini juga sifatnya kontrak, ya, yang gagal. Itu mungkin akan ada pengulangan, bukan mungkin, akan ada pengulangan energi yang kurang lebih sama, ya. Kalian akan dihadapkan entah itu sebagai cobaan, godaan, atau kalian mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki atau menyudahi atau membangun lagi, ya, dengan pendekatan pemahaman yang berbeda, gitu. Dan Saturn retrograde itu memang akan hadir supaya kita cuma diyakinin aja gitu loh. Kalian udah move on belum? Gitu. Kalian udah bisa ngadepin konflik ini lagi belum? Gitu. Masalah ini lagi belum? Gitu. Tentang hal yang sama. Oke, Saturn retrograde di Aquarius, oposisi Mars dan Venus di Leo, yaitu di relationship kalian, entah itu business partnership, entah itu spouse, ya, pacar, suami, istri, whatever, kakak, adik, orang tua, any kind, yang mungkin di masa lalu yang sudah terjadi, yang udah lewat, itu bikin kalian kecewa dan sakit hati. Oke. Uranus di Taurus, home, family, and foundation, energi Capricorn yang kalian coba rilis, right? Yang bikin kalian transformasi itu sendiri. Dan Uranus itu tentang rebellion, rebel, pemberontakan di rumah, mungkin tentang rumah,
tentang keluarga, ya, tentang perasaan kalian sendiri mungkin, ya, tentang ibu, wanita dalam hidup kalian, ya, jati diri kalian sendiri. Yang jelas Uranus itu adalah keunikan diri kita sendiri, ya. Apa yang kalian akan lakukan dengan ini, dengan energi ini, ya. Fondasi yang gagal di masa lalu, kalian akan bersikap apa? Sikap apa yang kalian akan ambil sekarang? Karena Venus itu juga tentang money, relationship, dan beauty, harmoni, ya. Jadi dia akan mempengaruhi juga masalah finansial kalian sendiri. Oke. Sun trine Neptune, Sun di Cancer, ya, di keseharian kalian. Trine Neptune yang disupport dengan, kalau kalian tidak memperhatikan sisi emosional kalian sendiri di masalah self worth, nilai, income, juga materi. Oke. Sun oposisi Pluto. Sun di Cancer, di keseharian dan karma, ending, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian yang kalian harus tinggalkan. Mars conjunct Neptune. Neptune di rumah income kalian dan juga relationship. Kekecewaan itu saling berdampak, ya. Ketidaknyamanan dalam relationship, apapun itu relationshipnya, itu berdampak pada self worth kalian sendiri. Mars quincunx Pluto. Four of Swords dan Ten of Wands. Udah bisa kalian rilis belum apapun yang terjadi di masa lalu? Mars oposisi Jupiter. Mars oposisi, balik lagi ke sini, ya, relationship dan income. Sun oposisi Saturn. Itu Sunnya udah, ini kan tanggal Sun oposisi Saturn itu tanggal 25 Juli, yang mana Sun udah masuk ke Leo. Terang itu ada di relationship sendiri, ya. Kalian akan mendapatkan pencerahan, akan melihat visi ke depannya tentang relationship kalian, ya. Tapi dia oposisi dengan Saturn. Akan ada terang tentang bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri dengan fondasi yang akan kalian bangun ke depannya. Sun trine Chiron. Chiron ada di Aries. Matahari, ya, Death, dan The Magician. Aries, Chiron itu ada di Aries. Chiron itu wounded healer. Dia penyembuh dari segala drama, segala trauma, ya. Itu ada di pemahaman kalian sendiri, yang kalian harus ubah. Sun square Uranus. Bagaimana kalian grounding yourself itu juga harus dirubah. Oke, gitu aja. Dari mana namanya nih? Dari tarot. Gue buka Lenormand 3 kartu, ya. Apa yang terjadi pada Aqua, Sun, Moon, Rising signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Aqua, Sun, Moon, Rising signs di bulan Juli? Rider, Sun,
cross garden. Ada angin perubahan di sini, ada yang membawa pesan perubahan di sini. Ya. Tentang tanggung jawab yang memang kalian harus pikul. Dan ada happiness, ada kebahagiaan juga, tapi ada pencerahan, ada kebenaran. Alam bawah sadar kalian tricky. Ini The Garden ini tentang social life, ya, social life yang dimana di situ ada berapa orang, ya, ada banyak orang di situ yang sifatnya kalian ingin. Jadi tugas kalian di sini dengan segala lika-liku yang ada, bagaimana kita menaikkan derajat atau keuntungan, profit, manfaat untuk semuanya. Bagaimana kalian mengatasi itu? Magnifying glass, Jupiter, expansion. Karena dari word di situ. Oke? Dari Divine Wisdom card, ya. I am not concerned about your worldly success. Only you are. It is true that when you achieve certain states of being over a long period of time, success in what you are doing in the world is very difficult to avoid. Dia tidak khawatir tentang sukses yang akan kamu dapat secara materi, ya. Cuman kamu yang khawatir tentang itu, cuman kalian yang khawatir tentang itu. Dan benar adanya ketika kamu mencapai status setelah sekian period of time, sekian lama kalian melakukan sesuatu hal, itu nggak mungkin dihindari, sukses itu pasti ada. Ya. Yet you are not to worry about, tapi kamu tidak khawatir about making a living. True masters are those who have chosen to make life rather than a living. Jadi, tapi kamu tidak khawatir tentang membuat, ya, menciptakan, making a living, tentang hidup itu sendiri. Karena guru sejatinya adalah mereka yang sudah memilih untuk create, ya, untuk membuat hidup daripada hanya sekedar hidup. Screenshot supaya kalian bisa zoom, ya, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu, ya. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, dan share.